Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hertika Putri, peserta pelatihan dasar CPNS dari kelompok 2 angkatan 106 tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan secara blended learning. Yang dimaksud blended learning adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pengajar atau sinkronus dan pembelajaran di luar tatap muka dengan pengajar atau asinkronus. Pada metode asinkronus, peserta diberikan tugas-tugas yang membantu pendalaman materi. Pelaksanaan blended learning dimulai pada tanggal 30 September 2022 hingga tanggal 26 Oktober 2022. Pelaksanaan blended learning memanfaatkan penggunaan internet untuk melakukan tatap muka dan penyampaian tugas. Pada angkatan 106 ini, awalnya panitia memfasilitasi untuk melaksanakan pembelajaran sinkronus menggunakan Google Meeting. Namun dalam pelaksanaannya, pada 2 pertemuan pertama, ditemui beberapa kendala selama pembelajaran. Kendala pertama yang ditemui yaitu tampilan Google Meet yang masih belum familiar sehingga memerlukan penyesuaian terhadap interface dengan tampilan baru. Kemudian kendala kedua yang ditemui yaitu ketika diperlukan untuk presentasi dengan share screen, presenter tidak dapat melihat audiens yang sedang menyimak, sehingga pembelajaran tidak terasa seperti benar-benar tatap muka dua arah. Ketika menemui kedua kendala tersebut, kelompok dan Widya Iswara mencoba untuk beradaptasi. Namun pada akhirnya kedua kendala tersebut masih mempengaruhi jalannya pembelajaran dan menyebabkan ketidaknyamanan, sehingga Widya Iswara dan kelompok sepakat untuk berpindah menggunakan media Zoom yang lebih familiar untuk digunakan. Pembelajaran sinkronus dimulai sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Widya Iswara sebagai pengajar. Pada setiap pembelajaran sinkronus dengan agenda baru, selalu dibuka Widya Iswara dengan salam dan dilanjutkan dengan materi singkat terkait dengan tema sesuai agenda, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan tema. Pada pertemuan selanjutnya dengan agenda yang sama, pembelajaran lebih berfokus pada penerapan tema di setting lingkungan tempat kerja saat ini, dan lebih banyak dilakukan diskusi dan sharing terkait topik yang berkaitan dengan tema. Untuk pembelajaran asinkronus dapat dilaksanakan sebelum maupun sesudah pembelajaran sinkronus. Pembelajaran asinkronus diberikan dalam bentuk tugas-tugas setiap harinya sesuai dengan tema agenda. Tugas yang diberikan dapat dibedakan menjadi tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Bentuk tugas yang diberikan juga bermacam-macam. Untuk tugas individu dapat berupa membuat PowerPoint, membuat esai, bentuk penerapan tema agenda di tempat kerja, ataupun analisis isu atau masalah. Sedangkan untuk tugas kelompok dapat berupa tugas merangkum materi atau membuat video terkait topik yang sedang dibahas yang nantinya akan dianalisis bersama di pertemuan sinkronus selanjutnya. Kombinasi pembelajaran dengan metode sinkronus dan asinkronus ini cukup dirasa efektif dalam pelaksanaannya, terlepas dari kendala teknis yang dihadapi. Widya Iswara sebagai pengajar juga dapat menyampaikan materi dan mengarahkan peserta untuk lebih mendalami materi melalui diskusi saat sinkronus maupun dengan tugas-tugas yang diberikan. Dengan kombinasi kedua metode, setiap peserta dapat mempelajari materi secara lebih mendalam, karena dituntut untuk mengulangi materi dan mempelajari lebih dalam untuk mengerjakan tugas-tugas asinkronus setelah diadakan pembelajaran sinkronus. Demikian penjelasan saya mengenai kinerja blended learning melalui metode sinkronus dan asinkronus selama menjalani pelatihan dasar CPNS 2022. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Atas perhatian yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.